Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di praktikum Komdat. Di sini kita belajar secara online untuk pertemuan 11 dan 12. Kita akan membahas tentang VLSM dan DHCP. Variable Length Subnet Mask atau VLSM adalah teknik yang digunakan dalam desain jaringan IP untuk membuat subnet dengan subnet mask yang berbeda. Dengan VLSM, administrator jaringan dapat membagi alamat IP menjadi beberapa subnet dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini sangat berguna untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP, mengurangi pemborosan alamat, dan mempermudah manajemen jaringan. Nah, ini udah ada tabel subnet mask-nya, bisa dilihat. Host kedua pangkat N, jumlah host, subnet mask, nilai CDR. Untuk 2 pangkat N ini adalah sebagai variabelnya. Langsung aja, 2 pangkat 0, jumlah hostnya ada 1, subnet masknya 255.255.255.255, nilai CDR-nya per 32. Untuk 2 pangkat 1, jumlah hostnya itu 2, subnet masknya 255.255.255.254 per 31, dan seterusnya seperti itu. Bisa dilihat di modul. Nah, jika ingin menghitung secara manual, bisa seperti materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Jadi di sini kita mengulas sedikit. Nah, kita akan membahas yang per 31. Nah, di sini ada 8 oktet. Ini 8 ditambah 8, 14 ditambah 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nah, sesuai dengan per ini 31. Jadi, kita berhenti di 31 dan 0 ini untuk memenuhi 8 oktet. Gitu. Jadi di sini hasil dari ini 255, 255, 255. Nah, 254 ini dari mana? Ini dari sini, hasil ini. Langsung aja kita hitung. Jadi di sini kan binary satunya ada 7 nih. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, kita hitung aja. Langsung dihitung nih. 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 plus 128. Hasilnya 254 ini. Jadi hasilnya ini. Sesuai kan sama ini. Nah, kenapa Kak ini 2 pangkat 0? Kenapa 2 pangkat 0 ini hasilnya 0? Kenapa nggak 1? Seharusnya kan 1. Kalau 1 hasilnya beda. Ini 255 bukan 254. Karena di sininya 0. Jadi nggak ada 1 kan? Tetap 0 di sininya. Jadi kita ngitung dari sini. Dari ini. Nah, dari ini nih. Jadi hasilnya 254 gitu. Sesuai sama ini. Nah, itu jika dihitung secara manual ya, teman-teman. Oke, lanjut ke contoh. Dengan ketentuan host yang dibutuhkan antara lain A. Ruang utama 1000 host, B. Ruang utama 500 host, C. Ruang ketiga 100 host. Dengan IP address-nya 172.16.0.0. Nah, langsung aja dijawab. Dari tabel di atas yang sesuai dengan kebutuhan host yang dibutuhkan digunakan 2 pangkat 10. Itu 1024. Kita lihat nih. Nah, ini. Jadi kita menggunakan subnet mask 255.255.252.0 per 22. Nah, ini kan. Jadi langsung aja dikurang. Hasilnya ini, ini broadcast-nya 0.0.3.255. Dan untuk mengetahui IP broadcast-nya, yakni hasil dari pengurangan di atas ditambah dengan IP network-nya seperti di bawah ini. 172.16.0.0 ini dari soalnya dari sini. Nih.
Lalu dikurang dengan ini broadcastnya, hasil pengurangan tadi dikurang dan menghasilkan 172.16.3.255 gitu. Jadi didapatkan networknya itu 172.16.0.0 sesuai kan? Nah, IP pertamanya itu 172.16.0.1. Lalu IP terakhirnya 172.16.3.254. IP broadcastnya 172.16.3.255. Subnet masknya yang ini tadi. Nah, kalau kalian bingung bisa dihitung secara manual seperti yang sudah dijelaskan materi-materi yang sebelumnya. Nah, ini sesuai kan? Nih IP networknya 172.16.0.0. Nah, untuk IP awalnya, pertamanya itu ini, yang ini. Sama kan? Nah, untuk IP terakhirnya, itu yang ini. Sama. Lalu, untuk IP untuk broadcastnya itu yang ini. Jadi sesuai gitu. Jadi dihitung secara manual juga dapat sesuai itu. Ini udah bisa kan caranya seperti yang sudah diajarkan oleh kakak Asdos yang lain. Lalu lanjut lagi ke poin B. Poin B di sini ruang utama 500 host. Dari tabel di atas yang menghasilkan 500 host. Lebih dari 500 host yang sesuai dengan kebutuhan host yang digunakan. 2/9. Boleh tuh lebih dari 512. Nah, ini subnet masknya 255.255.254.0/23. Oke. Nah, 255 ini, lalu ini yang tadi ini dikurang aja. Nah, ini broadcastnya hasilnya 0.0.1.255. Lalu, nah 172.16.4. Ini dari mana? Dari yang ini. Kita hitung secara manual. Kan broadcast nih. Ya kalau misal di IP networknya itu ditambahin 1, jadinya di sininya 4. Dan untuk mengetahui IP broadcastnya, yakni hasil dari pengurangan di atas ditambah dengan IP network seperti di bawah ini. Nah, ini tadi kan IP terakhirnya di sini. Nih. 172.16.4.0 dikurang dengan broadcastnya ini. Hasilnya 172.16.5.255. Nah, sesuai kan sama ini. Ini. Networknya itu 172.16.4 sesuai. Lalu IP pertamanya itu yang ini sesuai kan. Lalu terakhirnya ini sebentar, yang ini. Lalu IP broadcastnya sama seperti ini, nih sama. Dan subnet masknya sesuai sama yang ini di tabel tadi. Oke, lanjut ke bagian yang C. Dari tabel di atas yang menghasilkan 100 host, lebih dari 100 host yang sesuai dengan kebutuhan host yang digunakan 2/7 128 dan subnet mask 255.255.255.128 untuk mencari nilai IP
seperti di bawah ini. Nah, langsung aja dikurang 0,0,127 hasil dari pengurangannya. Dan di sini kita bisa memperoleh hasilnya. Nih. 172, 16, 60. Lalu di sini hasilnya menghasilkan ini kan. Nah, sesuai kan ini. Sesuai. Untuk IP networknya 172.16.6.0. Lalu IP pertamanya 172.16.6.1. Lalu untuk IP terakhirnya itu 172.16.6.126. Broadcastnya di sini ada 172.16.6.127. Nah, untuk subnet masknya itu sesuai dengan yang di sini. Oke, begitu. Nah, untuk ini mungkin bisa dipelajari secara mandiri untuk mengulas materi-materi yang sebelumnya saja agar lebih paham. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Gina. Selanjutnya Dynamic Host Configuration Protocol atau bisa kita sebut DHCP. DHCP adalah protokol yang secara otomatis memberikan alamat IP dan pengaturan jaringan lainnya, seperti gateway, subnet mask, dan server DNS ke perangkat yang terhubung ke jaringan. Dengan DHCP, perangkat yang baru terhubung dapat secara otomatis memiliki IP tanpa memerlukan konfigurasi manual. Pada dasarnya, DHCP memungkinkan komputer atau perangkat lain di jaringan untuk mendapatkan alamat IP dan informasi jaringan lain secara otomatis, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dengan lancar di dalam jaringan. Kita langsung masuk aja ke prakteknya. Pertama-tama kita buka dulu Cisco-nya. Lalu di sini kita memerlukan router yang PTMT. Kalau udah, kita pencet routernya. Lalu ke peta router NM1CFE ini. Lalu dimatiin dulu. Setelah itu ambil 3, masukin ke slotnya. Kalau udah kita hidupin lagi. Setelah itu tutup aja. Selanjutnya kita butuh switch. Ambil yang PT switch ini. Ambil 3. 3 ini untuk ruangan yang berbeda. Di sini untuk ruang A, sini untuk ruang B, dan di sini untuk ruang C. Selanjutnya, dalam satu switch itu kita pakai 2 PC. Jadi kalau 3 switch berarti ada 6 PC. Kalau udah, kita hubungin pakai kabel yang copper straight through. Dari peta router ini, ambil yang fast Ethernet 0/0 untuk ke switch 0. Lalu untuk switch 1 kita pakai fast Ethernet 1/0. Untuk switch 2 kita pakai fast Ethernet 2/0. Lalu hubungkan switch ini ke masing-masing PC.
Pada modul, kita diberikan contoh setelan IP yang bisa kita gunakan, yaitu 172.155.20.0. Nah, pada ruang A, kita butuh 100 PC, pada ruang B, kita butuh 50 PC, ruang C, kita butuh 38 PC. Ini merupakan tabel subnettingnya, dan ini untuk keterangan penggunaan IP DHCP servernya. Untuk IP address itu caranya IP valid pertama, spasi subnet mask untuk setiap ruangnya. Lalu network itu isinya network ID, spasi subnet mask untuk setiap ruang. Lalu default router itu berisi IP valid pertama setiap ruang, dan DNS server berisi IP valid pertama setiap ruang. Kita langsung masuk aja ke konfigurasi DHCP-nya. Kita pencet lagi routernya, lalu ke CLI. Ini dinoin aja. Pertama-tama, kita ketikkan IN. Lalu kita konfigurasi, config, atau conf aja deh, conf deh. Selanjutnya, hostname, DHCP server. Pertama-tama kita mulai dari ruang A dulu. Jadi in FA 0/0, IP address-nya 172.155.20.1 spasi subnet masknya 255.255.255.128. Kalau udah, ketikkan no shutdown, lalu exit. Selanjutnya untuk ruang B, yaitu in FA 1/0. Oh, salah. Maaf. Itu in FA 1/0. Lalu IP address-nya 172.155.20.129. Spasi subnet masknya 255.255.255.192. Lalu no shutdown, exit. Selanjutnya kita setting ruang C in FA 2/0 spasi IP address-nya 172.155.20.193. Spasi subnet masknya 255.255.192. No shutdown, exit. Kalau udah, kita bakal nentuin jalur, default router, network ID, dan DNS-nya. Masih di dalam sini, kita ketikkan IP DHCP full ruang _A. Default routernya 172.155.20.1. Oh, karena default. Ini ya, default strip router, bukan spasi. 155.20.1. Selanjutnya, networknya
yaitu 172.155.20.0 spasi 255.255.255.128. Kalau udah, kita DNS servernya 172.155.20.1. Selanjutnya exit aja. Ini yang ruangan A kan udah. Selanjutnya ruang B. Ini langsung aja FA1/0. Selanjutnya kita ketikkan IP DHCP full ruang _B. Lalu default router 172.155.20.129. Lalu networknya 172.155.20.128. Spasi subnet masknya 255.255.255.192. Lalu DNS servernya 172.155.20.192. Lalu exit aja. Ini ruang B udah. Selanjutnya kita ke ruang C. FA2/0. IP DHCP full ruang C. Lalu default router 172.155.20.193. Lalu networknya 172.155.20.192. Spasi 255.255.255.192. Lalu DNS servernya dan 172.155.20.193. Setelah itu exit. Selanjutnya kita setting DHCP excluded address-nya. Apa sih DHCP excluded address? DHCP excluded address adalah alamat IP tertentu yang dikecualikan atau tidak dibagikan oleh server DHCP dalam jaringan. Jadi, ini dipakai untuk ngatur range IP yang tidak akan diberikan secara otomatis ke perangkat yang meminta alamat IP melalui DHCP. Langsung masuk aja ke tutorialnya IP DHCP excluded strip address 172. Ini untuk ruang A dulu ya. 155.20.1 spasi 172.155.20.26. Setelah itu ketikkan perintah exit dan copy running config startup strip config. Langsung enter aja. Oke. Ini kan ruang A udah, kita lanjut ke ruang B. Ini ketik aja FA. Oh. T. Oke. Lalu kita lanjut ke
ruang B. IP, DHCP, excluded address 172.155.20.129 sampai 172.155.20.140. Ntar kalau udah kayak tadi, exit, lalu copy, enter lagi, copy, running strip config spasi up strip config, enter, konte dulu, baru bisa IP DHCP excluded address 172.155.20.193 spasi 172.155.20.216. Lalu exit, lalu copy running config startup config. Oke, kalau udah semua, kita bisa close. Lalu kita ke PC-nya, buka desktop, lalu IP configuration. Kita pencetkan DHCP ini. Nah, nantinya PC ini akan terisi secara otomatis untuk IP address-nya, subnet mask-nya, default gateway, dan DNS servernya tanpa harus kita atur manual. PC yang lain juga. Kalau udah, coba kita kirim surat. Kita kirim ini sukses. Coba antara switch. Coba. Sukses. Ini ke sini. Sukses juga. Ini kadang suka error. Tapi kalau kita pencet sukses berarti sukses ya. Nah, sukses semua. Oke, sekian praktikum kali ini. Jangan lupa diikutin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.